Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 8, halamannya adalah halaman 19 sampai dengan halaman 21. Dan ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, cintai Al-Quran. Kurikulum yang akan kita bahas adalah kurikulum 2013 revisi 12. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, itu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 19 pada bagian G, ayo berlatih. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. 1. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus titik. Hanya adalah A. Mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada. D. Menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu dipercayai. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di halaman 19 pada soal nomor 2. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 Rasul. 4 Rasul tersebut adalah titik. Pilihannya A. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah D. Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal nomor 3. Di antara 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling awal atau terdahulu adalah kitab titik-titik. Pilihannya A. Taurat, B. Al-Quran, C. Zabur, Injil. Maka jawabannya adalah A. Taurat, di mana Taurat diturunkan sekitar 12 sebelum Masehi. Soal nomor 4. Semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang titik-titik. Pilihannya A. Tata cara berumah tangga, B. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Larangan membunuh binatang, dan D. Hukum mengenai tata negara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 5. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke titik-titik. Hanya A. 16 sebelum Masehi, B. 12 sebelum Masehi, C. 10 sebelum Masehi, dan D. 12 sebelum. Maka jawabannya adalah C. 10 sebelum Masehi. Nomor 6. Kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa titik-titik. Hanya A. Ibrani, B. Yunani, C. Kipti, dan D. Suryani. Maka jawabannya adalah D. Suryani. 7. Potongan Quran Surat Al-Isra ayat 55 menjelaskan tentang titik-titik.
Pilihannya A. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi kepada Nabi Musa alaihissalam. B. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. C. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan D. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah B. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Soal nomor 8. Pengertian suhuf adalah titik-titik. Pilihannya A. Wahyu yang diterima para nabi dan dibukukan. B. Ucapan para nabi yang tertulis dan dibukukan. C. Ketetapan para sahabat nabi yang telah dibukukan. Dan D. Lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Maka jawabannya adalah D. Lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Nomor 9. Di antara nabi berikut ini yang menerima suhuf adalah nabi titik. Hanya A. Harun alaihissalam, B. Ibrahim alaihissalam, C. Ismail alaihissalam, dan D. Sulaiman alaihissalam. Maka jawabannya adalah B. Ibrahim alaihissalam. Nomor 10. Semua peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Sedangkan peraturan yang berasal dari manusia belum tentu benar sebab titik-titik. Pilihannya A. Manusia sebagai makhluk sosial. B. Tidak ada makhluk yang sempurna. C. Manusia memiliki banyak kelemahan. Dan D. Al-Quran merupakan peraturan yang benar. Maka jawabannya adalah C. Manusia memiliki banyak kelemahan. Selanjutnya pada bagian B, kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Soal nomor 2. Mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena kitab suci Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia. Soal nomor 3. Sebutkan 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Soal nomor 4. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia ya dan di akhirat. Soal nomor 5. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan seorang muslim beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah yang pertama, menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan serta selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video pembahasan PAI kelas 8 halaman 19 sampai dengan 21. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.